Halo semuanya, berdiri dengan 1000 inovasi Checkmate, siap membawamu ke masa depan yang lebih baik. Saya introvert, benar-benar saya introvert, benar-benar pokoknya kalau misalkan mau komunikasi sama orang tuh mikir dulu di otak ini orang bakalan kayak gimana ya. Disiapin dulu. Iya, siapin skripnya dulu. Ada skripnya di otak, ada skripnya di otak tuh ada skripnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Nupa, bertemu lagi di podcast Nurul Fajri. Pada kesempatan kali ini, aku Adisya Faradina menjadi moderator nih di segmen Aku Bisa Apa. Sebelumnya, perkenalan dulu yuk sama bintang tamu kita. Halo semuanya, berdiri dengan 1000 inovasi Checkmate, siap membawamu ke masa depan yang lebih baik. Halo semuanya, aku Andi Rizky Maulana Halik. Saya sekarang berposisi sebagai Ketua OSIS SMIT Nurul Fajri. Dan saya Muhammad Zaun Andika, saya di sini selaku pendamping. Pendamping Andi Rizky, yaitu saya Muhammad Zaun Andika, sebagai wakil ketua OSIS di SMIT Nurul Fajri. Sebelumnya aku ucapkan selamat ya kak atas kenaikan jabatannya jadi kepos dan juga wakapos. Seneng gak sih? Seneng lah jelas. Naik jabatan. Seneng lah, ada lah. Senang karena naik, gak senang karena ya ada lah. Nah, oke, lanjut. Aku mau tanya sedikit nih kak tentang organisasi untuk kakak-kakak yang ada di sebelah aku ini. Sebelumnya untuk Kak Zawan dulu, aku mau nanya nih kak, motivasi kakak masuk OSIS itu apa sih? Motivasi jelas untuk menambah pengalaman. Terus juga kalau buat pribadi tuh ya motivasi nambah pengalaman. Karena aku juga introvert juga, jadi kayak ya bisalah buat nambah pengalaman buat nanti ke dunia luar. Kalau buat mungkin langsung kerja atau mungkin perkuliahan gitu-gitu. Kalau buat organisasinya juga mungkin motivasi saya itu sebagai manusia yang mengabdi 12 tahun di Nurul Fajri. Mengabdi. Kasih kecil. Iya, mau ngasih lah bekas-bekas kecil lah, ninggalin bekas lah kalau di Nurul Fajri itu. Kayak cuma datang ngasih duit keluar gitu. Nah, ada lah apa. Betul. Ya itu sih. Untuk Kak Rizky. Motivasi ya, mungkin orang-orang juga kenal saya sebagai orang yang gak bisa diem. Itu juga gak bisa dipungkiri, itu emang personal branding dari aku sendiri. Jadi aku mau jadi orang yang dijuluki gak bisa diem, tapi gak bisa diemnya itu gak mau masuk ke konotasi yang negatif. Aku mau bikin aku yang sebagai orang yang gak bisa diemnya itu sebagai konotasi positif gitu. Jadi gak bisa diem yang dianggap buruk sama orang, tapi gak bisa diem yang dianggap baik sama orang. Contohnya tuh kayak gak bisa berhenti berkembang, gak bisa berhenti berprestasi, gak bisa berhenti, dan pokoknya segala macam lah hal yang baik-baik. Dan itu semoga itu terjadi sebagaimana yang aku harapkan. Nah, berarti gak bisa diem bermanfaat gitu. Gak bisa diem bermanfaat. Kalau ada orang bilang itu lebih baik pusing gak bisa berhenti berkembang daripada pusing gimana caranya berkembang gitu. Terus visi misinya? Visi misi ya. Waktu pas jadi ketos itu visi misinya apa aja sih? Visinya itu kita menciptakan pikiran komprehensif dengan prinsip KTU. Apa tuh KTU? KTU tuh ada keras, takwa, dan juga ulet. Nah, keras itu kan itu ada 5 huruf. Aku jadiin 3 di misi aku di OSIS SMIT Nurul Fajri ini. Jadi yang pertama itu dari huruf pertama dan kedua, yaitu K dan E, itu kreativitas dan empati. Nah, kreativitas dan empati sendiri itu bermaksud supaya melatih kreativitas dari pemikiran semua anggota anak OSIS, tapi juga mengembangkan rasa empati mereka terhadap pemikiran orang lain dan juga terhadap perlakuan orang lain. Lalu yang kedua itu dari huruf ketiga sama keempat, itu R dan A, berarti rasional dan aktif. Nah, rasional dan aktif, nah itu tuh jadi semua orang itu kan dalam hidup ini emang harus berpikir rasional kan. Tapi banyak orang yang dia tuh berpikir rasional tapi dia dipendam sendiri. Jadi kayak dia tuh gak cuman jadi orang yang rasional yang pasif gitu. Lebih baik kan kalau kita berpikir rasional, kita melakukan suatu gerakan atau apapun kan. Nah, jadi rasional dan aktif juga masuk ke misi OSIS SMIT Nurul Fajri. Terus yang terakhir itu huruf S. Nah, S itu mungkin emang udah secara basic atau common lah buat semua organisasi di luar sana, yaitu solidaritas. Yang pasti kita isinya banyak orang. Sekarang OSIS generasi 6 isinya 46 orang. Ya masa gak solid. Dari OSISnya sendiri S-nya aja itu emang udah solid lah. Jadi kayak banget kita tuh harus solid dulu baru kita bisa berkembang segala macam. Nah, itu sih kalau visi misi dari OSIS kita. Dari kalian berdua. Ya. Terus
ada kendala nggak sih kak selama jadi anggota OSIS? Mungkin Jahun bisa jawab. Kalau kendala jelas banyak sebagai anggota OSIS. Yang pertama dari kita kan sebagai OSIS juga harus dengerin apa yang dari siswa dan juga harus nyampein ke pihak sekolah. Kadang ya betul sebagai pihak tengah. Jadi tuh kita kadang suka nyampein apa yang yang dimauin sama para siswa, cuman dari sekolahnya kadang suka tidak meng-ACC gitu kan. Kita juga susah mau bilang enggaknya tuh kayak Tapi alasan dari iya, sekolah dari sekolah juga jelas, betul. Jadi kayak kita sebagai OSIS juga nggak bisa selalu ngabulin apa yang dipengenin siswa karena ya kebijakan sekolah. Itu yang pertama. Nggak boleh melanggar kebijakan lembaga itu. Betul. Terus yang kedua tuh mungkin ya kan OSIS ada 46 siswa sekarang tuh. Jadi tuh paling ya miskom 1-2 lah biasa. Ya, miskom 1-2 yang kena 40. Iya, betul. Aduh. Ya miskom 1-2 yang kena 46 itu udah hal basic lah. Iya, betul. Itu sih paling kalau buat kendala-kendala sebagai anggota OSIS ya. Itu. Ada dampaknya nggak sih kak? Dampak apa nih? Dampak secara positif apa? Gitu. Pas kakak masuk OSIS tuh, misalnya kakak yang awalnya kayak introvert gitu, tiba-tiba pas masuk jadi kayak introvert. Iya, itu Rizky introvert guys. Ya mungkin kalau kalian ngerasa mungkin itu relate banget. Tapi mungkin aku sendiri mungkin bisa kebilang 180 derajat dengan Jahwan. Aku tuh orangnya ya seperti aku tadi aku mention, ya extrovert. Aku juga MBTI-nya INTP kan. Jadi kayak ya aku mau jadi OSIS itu sebagai wadah dari yang aku bilang awal tadi, gak bisa diam yang bermanfaat. Jadi aku gimana pun caranya aku bisa nyalurin kreativitasku di OSIS, terus aku juga bisa nyalurin apa yang ku tahu di OSIS, dan juga setidaknya aku mau orang-orang yang masuk di OSIS itu gak sembarang cuman rapat pulang. Aku maunya tuh gimana ya, aku tuh mau semua orang yang mau masuk berkembang gitu loh. Jadi mereka berkembang, terus jadi mereka tuh ada, selain ada dampak di aku, ada dampak di mereka juga. Terus kalau ditanya dampak secara benar-benar pribadi sih lebih ke apa ya, belajar komunikasi lebih baik. Kenapa begitu? Karena OSIS saja 46 siswa kan, berarti bisa dibilang itu 46 otak, 46 pemikiran. Jadi mungkin aku bilang kayak besok kita bakal melakukan A. Nah terus dari satu orang ada yang bilang gak usah, lebih baik kita ngelakuin B. Terus dari ada orang lagi yang nyaut, kita mending ngelakuin C. Terus ada orang lagi mending kita ngelakuin D. Nah itu tuh aku gimana pun caranya, mungkin bagi mereka tuh B, C, D itu baik, tapi secara faktanya adalah A adalah yang paling baik. Nah itu contohnya. Jadi aku bagaimana caranya mengkomunikasikan ke mereka bahwa yang bisa kita lakuin cuman A, mungkin B, C, D itu juga baik, cuman ya setidaknya kita coba mulai perlahan dari A dulu, seperti itu. Terus ke tujuannya untuk Kak Zulfan, kan kakak kan kalah ya dari Kak Andres. Ikutan. Tujuannya kalau bisa kakak jadi ketos apa? Kalau tujuan saya jujur karena emang kan ini pengalaman pertama juga. Itu juga sebenarnya nyalonin diri pertama karena dari orang tua juga kan. Kayak bilang, kamu harus coba Wan gini-gini. Kakak dia waketos. Ya, saya kan kakaknya juga kan sebagai waketos. Jadi kayak ya udah coba. Juga kan. Iya, betul. Nurun. Nih, terus juga dari mantan waketos sebelumnya menyarankan saya untuk ikut. Ya sudahlah kan, ikut saran orang. Saya juga ada keinginan sedikit untuk jadi ketos kan. Jadi ya kalau buat visi saya, tujuan saya masuk OSIS ya sebenarnya kalau misalkan pas jadi ketos, yang paling utama itu saya ingin mendirikan MPK, dan sekarang kita masih mengusahakan berdua untuk mendirikan MPK, walau masih ya ada pro kontranya lah dari pihak sekolah maupun pihak murid gitu. Soalnya kan hitungannya juga ya menurut aja juga jadi sekolah yang berkembang. Betul, masih belum yang atas masih banget. Belum bisa yang menerima secara dasar gitu. Kita perlu memberikan alasan yang konkret dan juga kenapa gitu loh kita butuh MPK. Iya. Gitu. Oke, menurut kakak pentingnya kegiatan OSIS itu gimana sih? Mungkin abis ini teman-teman yang abis nonton langsung jadi tertarik ikut OSIS. Bagi motivasi. Iya, motivasi. Penting apa enggak OSIS ya berarti? Penting nggak penting sih sebenarnya, kalau saya jawab secara pribadi
penting dibanding hidup kalian gak ngapa-ngapain. Betul. Penting. Biar berwarna Biar dikit ada- lah. ya, Nggak berwarna, hitam putih berwarna. gitu. Masa ya kalian sekolah sepu, sekolah pulang, ngapain? Kayaknya kalian juga bosen gitu lihat kalian di rumah gitu kan. Terus ya udahlah kalian setidaknya ya cobalah kalian, kalau semisal kalian emang gak bisa diterima di OSIS, ya udah kalian coba di hal lain. OSIS itu bukan satu-satunya jalan. Jadi ibarat kata, ibarat pepatah, banyak jalan menuju Roma kan. Nah, jadi kalian kalau semisal emang nih mungkin yang nonton juga merasa orang-orang yang gak keterima di OSIS gitu, ya kalian jangan putus asa. OSIS juga bukan satu-satunya jalan kok. Maksudnya banyak jalan di luar sana, di sekolah ini juga banyak. Kalian bisa jadi ketua ekskul, kalian bisa jadi ketua dewan apa namanya? Ambalan. Iya, dewan ambalan. Terus kalian juga bisa, pokoknya banyak hal lah. Kalian gak harus jadi OSIS. Cuman kalau aku bilang sendiri, kalau dibanding kalian gak tahu area kemana, coba dulu masuk OSIS. Nanti kita bakal bantuin kalian mengenal diri kalian sendiri. Dan mungkin Jawan juga sering kan, aku juga sering ngelakuin bonding. Iya, Terus juga banget. ya intinya aku tahu kalau kalian anak-anak OSIS itu sebenarnya punya potensi yang tinggi banget. Gak secara sosial, gak secara individualis mereka. Cuman bagaimanapun caranya, aku jadi orang yang berperan di perkembangan hidup mereka gitu loh. Terus tuh kalau misalkan dari murid yang bukan OSIS sama yang dengan yang OSIS tuh benefitnya jauh. Oh, Benefitnya jauh. Benefitnya jauh. Kebetulan di Nurul Faji benefitnya jauh. Sangat jauh. Kan terus juga dari Nufa kan masih berkembang. Jadi kayak OSISnya tuh walaupun masih belum terlalu wah, tapi ya benefitnya sama yang bukan OSIS sangat Kelihatan ya? Iya, kelihatan banget. Jadi ya mungkin suatu hari nanti kalau kalian masuk OSIS kalian bisa di sini, kan nggak ada yang tahu. Jadi ya banyak banget pengalaman baru lah kalau kalian masuk ke OSIS SMA Nurul Faji. Makanya daftar gak sih ke sekolah? Ya. Iya, Daftar. daftar. Jangan lupa PPDB di SMA Nurul Faji. Betul. Nomornya di bawah ini. Terus strateginya buat menarik. Siapa tahu yang nonton abis ini langsung join. Sebenarnya kalau strategi sih mungkin Jawan lebih banyak tahu kali. Kalau strategi, mungkin kalau dari kita berdua mengadakan event-event yang seru, yang menarik gitu kan. Jadi dengan ada event-event tersebut, kayak siswa-siswa yang bukan OSIS ini kayak tertarik gitu kan sama OSIS, kayak wah OSIS bisa sampai bikin acara sekeren ini gitu. Wah, ini kerja nyata OSIS. Iya betul, kayak contoh kemarin Nufes gitu. Oh iya. Sampai ngundang Tengku Rizky kan. Yes, keren banget sih itu itu. keren banget. Itu di luar kepalaku juga sih guys. Aku juga gak ngira Iya bakal betul. ngundang Kiki CGR. Aduh. Gila. Jadi tuh kan dengan kayak gitu mereka kan tahu kayak kerja nyatanya OSIS tuh kayak gimana. Kayak wah sampai kayak gini, sampai ngundang penyanyi nih. Keren banget. Aku mau nyoba masuk OSIS gitu. Nah, mungkin dengan itu jadi banyak orang kan, kita kan juga sebagai OSIS gak bisa langsung nerima semuanya kan. Ya kita juga ada rekrutmen juga kayak buat apa, milah yang mana yang bagus, yang bisa masuk sama yang enggak gitu. Gitu. Nah, mungkin itu dari Jawan, tapi mungkin aku sedikit membuka nih rahasia Oh ya betul. strategi kalian kalau kalian pengen masuk OSIS, atau mungkin bahasa gaulnya aku ngebuka kartu lah di sini. Kalau kalian mau, oh ya sebelum aku lanjut ke strateginya, mungkin kalian sempat dengar dan teman aku juga pernah nge-mention hal ini. Kalau kalian di Nurul Faji, Rizky ada di mana-mana. Betul. Kalau kalian pergi ke apa namanya Nufamart, kalian tiba-tiba ada aku lewat. Kalau kalian lagi di aula tiba-tiba ada aku. Terus kalian lagi di kelas, bahkan aku ada di depan pintu kelas. Itu jangan kaget guys. Itu Itu jurusnya. Ya, itu Jujutsu. itu namanya apa? Jurus 1000 bayangan. Iya. Banyak banget di Naruto dong, mana-mana. Naruto. Iya. Jadi aku juga bisa pungkiri, tapi aku ngelakuin hal itu bukan tanpa alasan. Maksudnya Apa tuh? mungkin bisa dibilang modus lah ya, cuman bukan modus yang konotasinya negatif. Nah, tapi tuh jadinya aku tuh melihat keseharian kalian. Gak harus aku lihat kalian di rumah gimana, mungkin dari keseharian kalian bersama teman-teman kalian di sekolah gimana, aku juga bisa menilai gimana sih orang yang masuk ke standar OSIS yang aku pegang. Terus orang-orang tuh kira-kira dia ini bagus gak sih kalau dia masuk OSIS, berkembangnya bagus gak, perkembangannya jalan gak. Nah, jadi ya intinya sembari kalian melihat aku ada di mana-mana, itu aku juga melihat kalian gitu. Jadi jangan merasa kalian hanya melihat aku juga melihat kalian gitu loh. Jadi ya intinya kalau dari kesehariannya baik, pasti dia di OSIS juga tambah baik dong. Masa iya tapi gak ada ceritanya di dunia ini yang dia dalam keseharian aja buruk, life planning gak bisa, prestasi dia juga bingung, dia gak mengenal diri sendiri, gak punya personal branding. Aduh, masuk OSIS Gitu. gitu. Masuk OSIS ya. Aneh gitu loh. Tuh, guys, catat ilmu mahal. Maksud saya tuh kalau semisal kalian emang mau masuk OSIS,
pantaskan diri. Ngapain kalian ngemis-ngemis ke saya? Ki, tolong dong gue masukin aja. Maksud saya, kalau kalian ingin memantaskan diri kalian masuk OSIS ya pantaskan. Betul. Gak usah kalian ngomong ke saya itu, Ki, tolong dong aku mau masuk OSIS soalnya aku gini, aku perlu sertifikat buat kuliah. Ngapain? Sertifikat kan banyak dari Banyak lain, harus dari yang OSIS. lain, Kalau harus misalkan OSIS. masuk mata bang ngancurin kan. Iya kan, daripada kalian masuk OSIS buat ngancurin, mending kalian gak usah masuk sekalian. Betul. Maksud saya juga ngejaga nama baik kalian loh. Dibanding kalian harus masuk OSIS terus dikenal Dikit. sebagai apa sih namanya, bukan ya gak harus dikeluarin juga sih, maksudnya yang dikenal Virus. sebagai parasit atau virus gitu kan. Mending kalian gak usah masuk, setidaknya aku memberikan kalian wadah lebih luas, gak harus terpaku sama job desk yang aku kasih di OSIS gitu loh. Jadi ya intinya ya semua di hidup kalian berpengaruh besar terhadap perkembangan diri kalian masing-masing. Terus kalau konflik, ada nggak sih konflik yang mungkin kayak sampai kayak berantem gitu? Kalau konflik sampai berantem mungkin enggak. Ya, tapi kalau konflik kayak yang tadi, ya Iya kan. sih. Paling miskomunikasi kalau konflik gitu-gitu tuh. Kan kita juga 46 orang, 46 otak kan gak mungkin jadi Nggak satu. mungkin. Iya, Iya. betul kan. Pasti ada yang Tuh, beda-beda. musyawarah dulu. Iya, betul. Terus juga paling kalau masalah secara nyata konflik yang ada di OSIS itu gimana? Maksudnya ini juga bentuk dari miskomunikasi. Jadi kita lebih ke apa ya? Konfliknya itu lebih ke perbedaan pandangan orang karena dia sudah habis ngelakuin kesalahan gitu. Jadi semisal dia habis ngelakuin kesalahan apa, mungkin kalau dari aku sama Jawan aku langsung kayak oh ya udah, mungkin secara nyata ya kita juga yang masukin dia gitu. Iya. Jadi kayak Betul. oh ya udah deh, paling juga nanti dia perbaikin. Cuman mungkin banyak banget yang membuat OSIS semisal dia habis ngelakuin kesalahan dia langsung kayak ih apaan sih. Cuman itu konflik lama, sekarang udah gak ada kayak Iya. gitu. Cuman ya udah, aku kan sebagai ketua OSIS seperti yang aku bilang tadi, visinya itu menciptakan pikiran kompresif atau pikiran secara terbuka. Kita harus bisa bikin orang menerima orang lain karena kita juga manusia sebagai makhluk sosial kan. Kita diciptakan sebagai makhluk sosial untuk mengenal satu sama lain. Itu ada di Al-Qur'an, bahkan banyak banget orang-orang yang pintar yang mengatakan hal seperti itu. Jadi ya intinya semua konflik itu berdampak untuk kebaikan OSIS ke depannya. Ya, OSIS banyak lah konfliknya, gak usah diceritain satu-satu. Iya. Panjang ya, panjang. Videonya 3 jam nanti. Wes, Lebih gak sih? Lebih Lebih. seharian. tolong saya. Tolong saya di sini. Oke, terakhir kata-katanya untuk hari ini. Salah, maaf. Kata-katanya untuk kesan dan pesannya untuk OSIS. Mungkin dari aku dulu. Kesan dan pesan. Kesan OSIS itu abstrak. Maksudnya gimana ya? OSIS tuh beneran kayak gak bisa dibilang perkembangannya naik. Tapi kalau di era saya naik sih. Cuman kalau bisa dibilang kita naik turunnya tapi jarang turun gitu. Soalnya Jadi datar. Nggak Maksudnya datar. sedang. sedang. Jadi naik turun dikit. Nah, jadi kayak ada ya biar ada tekstur dikit lah, gak harus wih gitu. Iya, biar gak flat amat gitu kan ke Flat-flat atas amat ya gitu kan. lah. Bosan berkembang terus. Betul. Terus jadi ya Enggak bercanda. Maksudnya lebih ke ya itulah, jadi aku tahu bisa pemikiran banyak orang, tahu respon banyak banget karakteristik dari banyak orang-orang. Jadi ya kesannya bener-bener aku banyak belajar budaya baru, banyak belajar tipikal orang baru. Ya mungkin kalau secara kesan mungkin ada habit yang selalu aku lakuin supaya kesan-kesan yang tadi tuh lebih relate ke kalian itu. Kalau aku tuh tipikal orang yang kenal sama orang itu kenal nama lengkapnya dulu. Bodo amat orangnya gimana, yang penting kenal aja nama lengkapnya. Nah, jadi nama lengkap misal nih aku baru kenal sama orang, dari kamu dulu aja deh. Iya, Nama iya. lengkap kamu kan Adisha Faradina kan. Yes. Tahu ya? Aku ya kan. Jadi ya aku kayak gak tipikal orang yang harus kenal dulu orangnya baru bisa kenal nama lengkapnya, karena kebanyakan di Indonesia tuh orang-orangnya kayak gitu. Bahkan ada yang udah kenal 10 tahun gak kenal nama panjang gitu loh. Nah, jadi aku lebih baik kayak kenal nama panjang aja. Mungkin secara gampang atau secara mudah aku perjelas dampak dari menghafal nama panjang tuh semisal deh, kalau kamu dipanggil, lebih enak dipanggil Hey Disha, apa dipanggil Hey Adisha Faradina, lebih enak dipanggil yang kedua kan. Jadi merasa lebih dekat, merasa lebih dikenal gitu kan, dibandingkan kita gak kenal nama lengkapnya. Jadi untuk aku buat bisa mempelajari OSIS yang abstrak itu, setidaknya aku mulai hafalin nama lengkapnya satu-satu, orangnya yang mana, mau dia karakteristiknya gimana ya itu urusan nanti. Yang pasti aku ingin membuat mereka lebih dekat kepada aku dulu sehingga gak terjadi disintegrasi sosial di antara aku dan mereka gitu loh.
Dan mungkin kalau pesannya ya, pesan aku buat OSIS, karena mungkin ini udah berjalan half season atau setengah tahun aku menjadi ketua OSIS, buat siapapun anggota OSIS dan siapapun yang akan menikmati agenda OSIS, tolong hargai. Maksudnya gak harus kalian hargai secara visual, secara mentah-mentah. Mungkin dari kalian memperlakukan acara OSIS itu ya udah kalian berlaku nurut aja gitu loh. Jangan orang yang selalu kontra, selalu apa, karena kita juga ya protes segala macam kan. Soalnya kita juga udah memikirkan kalian protes. Kalian sebelum protes kita juga udah expect, oh kalian bakal protes kayak gini, ya kita juga bakal bisa lawan. Jadi ya udah kalian tuh nikmati aja dulu, karena kita kan perlahan gitu loh. Kita semua nanti bakal banyak program baru, dan nanti nih pas meeting kita bakal ada tema baru nih. Wih, apa tuh? Masih rahasia, Rahasia, cuman di sini paling aku kasih judulnya Apa? Miracle Fusion. Nah, nanti Miracle Fusion gimana? Pantengin terus IG osis.nuva. Taruh di bawah. Boleh. Jadi nanti kelas meetingnya seperti apa? Tentu kali ini kelas meetingnya bentuk kolaborasi nih sama OSIS SMP. Wih. Jadi ya kita bakal mewujudkan Miracle Fusion. Nanti Miracle Fusion itu gimana? Tungguin nanti tanggal 13 Juni. Catat guys, catat. Buat kalian siswa-siswi SMA Nur Fajri, tungguin tanggal 13 Juni kita bakal ngadain kelas meeting Miracle Fusion. Dan mungkin itu sih kalau dari kesan pesan aku sebagai anggota OSIS yang udah naik jabatan dan juga banyak pengalaman lah. Itu benar-benar berkesan di hidup aku sih. Kalau Kak Zawan sendiri? Kalau kesan, jujur ini buat benar-benar pertama kalinya ikut organisasi OSIS kayak gini. Oh, jadi sebelumnya Belum. Dari orang yang Ya. pegang HP kayak gini. Betul. Gini. Saya bukan ayah, saya introvert. Benar-benar saya introvert. Benar-benar pokoknya kalau misalkan mau komunikasi sama orang tuh mikir dulu di otak, ini orang bakalan kayak gimana ya. Disiapin dulu. Iya, siapin skripnya Ada dulu. skripnya, Ada skripnya di otak, ada skripnya di otak tuh ada skripnya. Nah, jadi tuh semenjak masuk OSIS ini jujur pas pertama kali masuk GSPEK kan saya masuk tuh dari angkatan sebelumnya yang OSIS angkatan 5 ya. Iya, dari ketuanya Karep. Iya betul, ketua Karevian dan wakil Kausi. Nah sekarang berjalan sampai sekarang, jujur banyak banget perubahan dari pribadi saya sendiri. Kelihatan. Ya kan, dari dulu ya benar-benar kayak mau ngobrol aja tuh pikir dulu gini kan, sampai sekarang kayak udah mulai bisa berani public speaking gitu-gitu. Buktinya di sini ya guys. Buktinya di sini guys. Betul. Ya di sini buktinya jadi wakil kelas. Ya kan. Terus selain itu sebagai kayak biasanya kan dulu kan benar-benar introvert, megang HP terus main HP game gitu kan. Jadi sekarang mungkin semenjak masuk OSIS bisa mulai lebih ngatur waktu lah. Ya kan, buat kayak ngatur waktu yang OSIS kapan gimana, yang buat game, buat kesenangan pribadi gimana, buat tugas-tugas gimana. Terus selain itu mungkin kalau buat sekolah ya jujur lebih berwarna sih daripada dulu. Iya dulu pas sebelum masuk OSIS tuh kelihatan banget cuman masuk, datang, belajar, tugas, pulang ya kan. Mending kalau misalkan masih bangun, kadang suka di kelas tidur. Oh, ketahuan deh. Aib. Ini Betul, aja ya kita bisa. tidur. Iya betul. Aib. Ya kan. Selain itu ya paling kalau buat pesan dari saya pribadi buat OSIS, semoga kedepannya makin maju. Karena kan ini juga kita dari sebenarnya yang tadi dibilang sama Rizky, abstraknya tuh bukan di satu generasi doang. Dari generasi sebelumnya, dari generasi sebelumnya tuh kadang naik, kadang turun, kadang naik turun, nah kan kadang flat, kadang turun banget. Ya kan? Itu gak bisa kadang naik banget gitu kan. Kadang turun. Nah, gitu. Jadi mungkin sebagai wakil ketua OSIS, ya saya harapnya nanti untuk angkatan OSIS selanjutnya bisa meneruskan lah perjuangan kita berdua kan, biar tetap naik gitu kan. Dengerin. Minimal kalaupun gak bisa naik, jagalah, jangan sampai turun lagi. Jangan performanya turun lagi. Ya betul. Dan mungkin aku sedikit mention dari yang jangan ngomong juga, dari yang aku ngomong, buat nanti OSIS kedepannya, berarti aku bisa bilang itu OSIS generasi ke-7. Jangan jadikan, maksudnya gimana ya, banyak banget kejadian di luar sana, nggak harus di organisasi. Contoh-contohnya di perusahaan-perusahaan, dia itu mulai turun perusahaan atau performa perusahaannya semenjak mereka mengganti bosnya ke anak mereka. Jadi contoh, aku punya perusahaan A, lalu aku karena umur aku udah masuk umur pensiun, aku melanjutkan
kepemimpinan perusahaan aku ke anak aku. Nah, mulai banyak kayak hancur itu di anak aku pas era bosnya anak aku. Nah, itu contoh dasarnya. Nah, jadi mungkin kalau kalian lihat, kalau kalian nggak sadar, aku juga mencoba bagaimana caranya anak-anak OSIS sekarang itu bisa berkembang, gak harus di era aku doang. Semisal nanti aku sudah lengser, yang pasti seperti kata Jawan, kalau semisal emang kalian gak bisa maju, lebih maju dari aku, jaga performanya. Jangan sampai kalian turun lagi. Cuman tolong jangan sampai kata-kata aku yang aku ngomong tadi, jangan sampai turun jadi tekanan. Justru kalau jadi tekanan, kalian bakal malah turun. Soalnya kalau kalian berjalan, gimana ya ngomongnya, easy going. Nah, dibanding kalian jalan dengan tekanan, mending kalian jalan easy going. Bagaimanapun mungkin kalian merasa dari yang tadi aku ngomong, kalian belum jadi tipikal orang yang kayak aku atau orang kayak Jawan. Gak harus jadi kayak aku dan Jawan, soalnya kita bukan standar. Iya, gak bakalan bisa. Kita juga beda orang kita kan. juga beda orang. Maksudnya jangan jadiin orang sebagai, boleh jadiin orang sebagai idola kalian, tapi jangan jadiin orang sebagai patokan. Setiap orang itu punya performanya masing-masing, cahayanya masing-masing. Ada yang cahayanya bersinar sekarang, ada yang cahaya bersinar nanti. Untuk itu tuh kita gak boleh diskriminasi. Diskriminasi terhadap orang lain. Jadi kita tuh harus hargailah semua orang, hargai semua pemikiran orang, karena saya yakin bagaimanapun nanti pemikirannya, mungkin kalian berpikir sekarang pemikiran ini aneh, tapi percaya kata saya, 2 tahun, 7 tahun, 10 tahun ke depan pemikiran itu akan dipakai. Soalnya dunia juga semakin aneh gitu loh. Jadi ya udah, dunia semakin aneh, yang aneh bakal diterima gitu loh. Ya contoh faktanya mungkin kalau kasus-kasus di sosmed ya itulah, banyak banget yang bilang sekolah itu scam, sekolah itu apa, ya udah terima aja, itu pemikiran dia gitu loh. Kalau suatu saat nanti sekolah bakal ditiadakan ya kita juga tahu, kita tinggal terima aja. Setidaknya kita saksi bahwa sekolah itu pernah ada gitu. Ya itulah intinya kedepannya jaga performa OSIS ini. Oke, itu pertanyaan tadi adalah penutup acara pada podcast kita hari ini. Sebelumnya makasih Kak Andris dan juga Kak Zawan sudah mau diundang ke podcast Nurul Fajri ini. Semoga apa yang tadi disampaikan sama Kak Zawan dan juga Kak Andris bisa memotivasi teman-teman di rumah semua. Oke, sekian dari saya Adisha Paradina. Saya Andi Rizky Maulana Halid. Saya Muhammad Zawan Andika. Ucap undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.